tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk berada di tempat yang sangat mulia ini. Bahkan ada sebahagian dari jamaah kita ditakdirkan oleh Allah dari tadi malam sampai saat ini tidak pulang ke rumah, masih beriktikaf di dalam masjid. Alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita bersama dan sunnah junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq, kita isi waktu yang penuh manfaat ini dengan duduknya kita berada di majlis ilmu agama untuk mengamalkan hadis baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa sembahyang subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu isyraq, kemudian dia melaksanakan salat sunat isyraq 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin." Yang artinya barang siapa berhadir di majlis ilmu khusus di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nilai tambah, yaitu setiap satu langkah dari tempat kediamannya menuju tempat majlis ilmu, setiap satu langkahnya dicatat oleh Allah ibadah 1 tahun. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sahjaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah, agar kita mendapatkan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, kesalahan kita, kealfaan, ketaksiran dan kelalaian kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sekarang kita berada di hari yang ke-27 dari bulan suci Ramadan. Seandainya bulan suci Ramadan berkisar sekitar 30 hari, maka kurang lebih 3 hari lagi kita berada di bulan yang sangat agung, bulan di mana amal ibadah kita selalu dilipat gandakan, di bulan yang apabila kita berdoa meminta, berdoa kita minta kita akan dikabulkan oleh Allah. Di bulan seluruh kebajikan kita sangat dilipat gandakan oleh Allah. Rahmat, maghfirah, kebebasan dari siksa api neraka menjadi kewujudan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Nah, oleh karena itu sisa yang sangat singkat ini mari kita sama-sama betul-betul mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Karena dalam riwayat, idza kana akhir Ramadan baqatis samai wal ard musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila berada di penghujung bulan suci Ramadan, langit bumi menangis, sedih. Kenapa? Karena musibah
bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila sudah berakhir bulan suci Ramadan tidak mendapatkan lagi apa yang diberikan oleh Allah, segala keistimewaan, keutamaan, kelebihan-kelebihan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di penghujung Ramadan atau di 10 sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berada di 10 akhir di bulan suci Ramadan ini menguatkan ikat sarung beliau, bahimat, wa ahya lailahu, menghidupi semalaman suntuk, agar akhir-akhir Ramadan ini betul-betul bermanfaat, betul-betul bernilai. Mengharap apa? Mengharap tujuan daripada ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, agar tetal takwa betul-betul Allah berikan kepada kita, tetal yang sangat mulia. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah tetal takwa sampai akhir hayat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta yuaddiya sadaqatal fitri. Puasanya seorang hamba masih lagi berada di antara langit dan bumi, belum sampai lagi ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan sampai apabila kita sudah mengeluarkan sedekah fitrah. Nah, oleh karena itu mengeluarkan sedekah fitrah ini hukumnya wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, anak-anak. Ya kan, semuanya diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ibadah puasa ini kita kadang-kadang melaksanakan dalam 1 bulan banyak kekurangan. Dalam sia-sia kita kadang-kadang omongan kurang pas, sikap yang tidak baik, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri tuhratan lisaimi minar rafasi wal lagwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan mengeluarkan sedekah fitrah ini gunanya apa? Untuk mensucikan, membersihkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan sia-sia. Ya kan? Mungkin kita guring kalawasan, mentang-mentang mendengar naumus saim ibadatun, baharianan guring aja. Ya kan? Kadang-kadang kata-kata kita, sikap kita, pandangan mata kita, perbuatan kita banyak yang tidak benar. Ya kan? Banyak yang tersia-siakan. Hal ini dibersihkan dengan mengeluarkan sedekah fitrah. Wa du'matan lil masakin, dan menjadi ya kan, sebagai ungkapan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang tergolong fakir miskin, memberikan makan, menghibur. Karena bagaimanapun ibadah kita kalau lawan Allah bagus tapi lawan sesama kada baik, Allah pun tidak akan memandang. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dua-duanya, ya kan? Dua-duanya harus betul-betul kita perhatikan. Di antaranya perintah hablum minan nas, kita mengeluarkan sedekah fitrah. Nah, lalu apa yang diwajibkan mengeluarkan sedekah fitrah? Madhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i,
dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat mengatakan wajib mengeluarkan sedekah fitrah ini makanan pokok. Wajib. Ya kah? Sama berataan. Ya kah? Makanan pokok yang dimakan oleh orang penduduk negeri. Mun di Banjar, mun di daerah Indonesia rata-rata baras. Nah, baras makanan pokok. Terutama di daerah kita Banjar lah. Kota Maluku. Kenapa makanan pokoknya? Sagu lah. Nah, mun pian misalnya tugas di Maluku makan pian baras, orang di sana sagu. Mana pernah dikeluarkan apa yang dimakan oleh mereka, sagu juga kita keluarkan. Mun kita keluarkan baras siapa nang memakan pada kita seorang. Ya kah? Amun ke Saudi gandum. Ya lah, gandum mun ke Saudi. Apa yang dimakan oleh penduduk negeri, makanan pokok itu yang kita keluarkan. Sunat, ya kah? Apabila kita makan berasnya itu dan kita keluarkan, lebih baik apa yang kita makan. Ya kah? Pemakan kita baras nang penangah, baras na pangarannya KTP tahu di ngaran baras juga nih lah. Ya kah? Nang tak atas harganya tuh siam unus kah misalnya. Nang tak bagus sunat hukumnya makruh, nang tahu pemakan siam unus nang dikeluarkan dulok makruh. Tapi makruh bukan berarti kadasah, cuman mengurangi nilai. Ya kah? Nah, jadi makanan pokok wajib tuh mazhab 4, cuman Imam Abu Hanifah nang memperbolehkan mengganti lawan nilai duit. Ya kah? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ahli fikir. Kenapa? Karena beliau memandang manfaat dan maslahatnya jauh lebih besar. Oleh karena itu Imam Atha mengatakan, ujar Imam Atha, ya kah, wa rubbama kanatil qimah afdal. Terkadang duit itu lebih afdal. Imam Atha, orang berpendapat ahli fatwa. Ya kah, kadang-kadang duit lebih afdal. Kenapa ujar sini lebih afdal? Is kasratut ta'am indal fakir tahwijuhu ila bai'iha. Karena orang fakir bilanya banyak menerima baras, hendak duit pasal menjual dahulu. Hendak nukar baras, bahurup lawan daging, orang kada mau menerima sama-sama, apalagi di hari raya. Banyak menerima baras masing-masing, hendak menjual, siapa nang menukari? Ya kah, tangalih hajatnya nih untuk keperluan lain. Ya, ujar Imam Atha, wal qimatu tumkinuhu min syira'i ma yalzamuhu minal at'imah wal malabis wal luhum wa ghairi dzalik. Ya, duit apabila diperlukan langsung aja hendak menukar. Nukar baras, makanan nih. Ya kah? Nukar pakaian, nukar daging, nukar nang lain. Ya kah, ini Imam Atha mengatakan kadang-kadang apalagi di akhir zaman. Ya kah? Bagaimana bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i? Ya kah? Mau tidak mau apabila menginginkan mengganti dengan duit, pindah. Ya kah? Atau taklid, mengikut kepada Imam Abu Hanifah. Ya kah? Imam Abu Hanifah. Lalu bagaimana? Maka kalau kita mengikut satu madhab dalam satu permasalahan, apabila mencampur aduk dalam satu permasalahan dari berbagai madhab, hukumnya talfik hukumnya haram. Misal wudunya Imam Syafi'i, pembatalnya Imam Malik. Nah ini kada boleh hendak mengambil nang nyamannya aja. Imam Syafi'i pembatalnya kan bersentuhan laki-laki perempuan, sengaja tidak sengaja batal. Kalau Imam Malik kada batal. Ya kah, mengikuti Imam Malik pembatalnya, wudunya Imam Syafi'i ditalfik hukumnya haram. Tapi dalam masalah zakat, nah ini masalah zakat,
talfik Imam Ramli mengatakan tidak haram. Imam Ramli, ya kah? Nah, ulun bacakan kitabnya inilah, ini supaya jangan daur masalahnya di medsos ini banyak benar nang membimbangakan, ngolah orang bingung. Nah, ngaran kitabnya Tahqiqul Amal fi Ihrazi Zakatul Fitri bil Mal ngarannya. Ya, lalu ujar Imam Ramli napa waqat abta Imam Ramli minas Syafi'iyah, sungguh telah berfatwa. Ya, Imam Ramli termasuk salah satu mazhab Imam Syafi'i nang ahli fatwa, nang fatwa beliau bisa dipertanggungjawabkan. Ini termasuk kaul masyhur. Ya, Imam Nawawi, Imam Rafi'i termasuk Imam Ramli. Ya, bijawazi daf'il qimati fi zakatil fitri, di dalam membolehkan dengan membolehkan menyerahkan sedekah fitrah dengan duit. Kenapa? Taklidan lil Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, karena mengikuti kepada Imam Abu Hanifah. Napa nang diikuti? Fi ikhraji badali zakati darahima, di dalam mengeluarkan mengganti zakat fitrah dengan duit. Itu aja. Ya kah? Wala yalzamahu, ya kah? Wala yalzamuhu ayyuqallidahu fi ghairi dzalik, dan kada wajib mengikut atau bertaklid selain masalah ukuran, masalah duit ukuran kada usah bertaklid, tetap ikut Imam Syafi'i kada apa-apa. Jelaslah. Ada jaka sudah. Nah, kadang-kadang ada bila kita mengikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ukurannya harus Imam Abu Hanifah karena talfik. Ya kah? Ada aja sudah. Makanya orang bahar itu kan ada yang bungulnya pang. Ya kah? Bujar guru sakumpul, bukti orang bahari banyak bujur, matinya bakaramat. Wah, ini banyak, jarang mati bakaramat, bakarami banyak. Kan kadang-kadang mudah kita menyalahkan orang bahari. Jangan, kita harus Syafi'i aja jar. Amun kita fokus kepada Imam Syafi'i, apalagi secara menyeluruh kepada Imam Syafi'i, mengeluarkan zakat harus kepada 8 asnaf. Yalah. Nah, di situ ada ashab Syafi'i yang memperbolehkan mengeluarkan sedekah fitrah atau sedekah mal kepada salah satu daripada 8 asnaf. Siapa orangnya? Imam Ahmad bin Musa bin Huzail. Kada gampang-gampang orang ahli fatwa, syaratnya luar biasa. Imam Ahmad bin Musa bin Huzail dalam riwayat Sidin itu sembahyang berjamaah tidak lepas daripada takbiratul ihramnya imam selama 40 tahun. Takbir imam Allahu Akbar, di belakang langsung Allahu Akbar. Ini Imam Ahmad kada pernah lepas takbiratul ihramnya imam di dalam sembahyang berjamaah selama 40 tahun. Bahkan selama 40 tahun sini sembahyang subuh menggunakan wudhu isya. Allahu Akbar. Ya kan? Nang wayah ini masbuk iya, melandau iya juga, menyalahkan orang bahari datang di mana? Ya kan? Ini supaya tahu. Ya kan? Taklid ini kita mengikuti mengganti lawan duit itu aja. Ukuran kada perlu ikut lawan Imam Abu Hanifah kada papa. Ujar Imam Ram, ada aja sudah bertanggung jawab, kenapa lagi? Ya kah? Nah, ujar guru Sukri waktu kami belajar, nah termasuk guru darat semalam 4 belajar lawan guru-guru Darul Ilmi. Ya kah? Sedikit ulun menceritakan pembahasan dahulu, kami tanyakan kepada beliau masalah jual beli di masjid. Ya kah? Zakat fitrah kada boleh diperjualbelikan oleh amil di dalam masjid, hukumnya haram mutlak. Ya kah? Dipertanyakan kepada beliau, amil itu ujar Sidin sudah ada hak tasarruf mempergunakan. Kenapa? Untuk kepentingan fakir miskin, bukan kepentingan amil. Ya kah? Bukan kepentingan amil ujar Sidin. Ya kah? Boleh.
Ya, ada yang datang bawa duit tapi ingin punya ikut Imam Syafi'i, tukar dulu baras. Habis tukar diakad, habis diakad diniatakan, diserahkan pulang lawan badana amil, diterima pulang. Walaupun bukan milkutam tapi sudah diwakilkan. Ya. Cuman ujar Sidin, karena permasalahannya di masjid, ada yang tetap ngotot haram hukumnya jual beli di masjid supaya hurut lil khilafiyah, keluar daripada khilafiyah. Ujar Sidin, siapakan meja dua. Ini kata-kata Sidin, meja dua. Beras menurut Imam Syafi'i, duit menurut Imam Abu Hanifah. Syaratnya cuma satu, ujar Sidin, yang penting antara yang menyerahkan lawan yang menerima tahu bahwa itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Selesai. Ya kah? Mana dasarnya? Ini Imam Ramli mengatakan taklid sekedar untuk mengikuti, mengganti lawan duit, tidak perlu taklid dalam yang lain. Talfik tidak haram masalah zakat fitrah dan zakat mal di dalam mengganti duit. Ya kah? Imam Ramli. Sidin. Ya kah? Lalu kayak apa solusinya? Namun di masjid di dalam bagus saja kada usah di masjid. Kenapa? Karena kada semuaan orang nang masuk ke masjid itu bisa menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Ya kah? Ada nang masuk kada bersembahyang, kada langsung ma'atar, wis ma'atar boleh, kada ada penghormatan lawan masjid. Ada lagi nang masuk buatisnya pulang rigat benar. Belum lagi bibinan nang ma'atar datang bulan, haram kalau masuk ke masjid. Apalagi duduk pulang minta lajariah pulang niat. Ya kah? Ada lagi nang kadang-kadang hubungan badan sudah selesai, kan sempat mandi, hendak belakas maka zakat fitrah, mandi gin belum lagi. Kalau ada. Lalu bagaimana? Bagus di luar. Ya kah? Kita menjaga jangan sampai kemuliaan dan kehormatan masjid tidak dihormati dan tidak dimuliakan di luar. Kalau sudah di luar aman, Jersidin, kada ada lagi hukum haram berjual di masjid, kada ada lagi. Ya kah? Di luar sudah, di luar nih, jadi kada apa-apa lagi. Ini pang kami belajar lawan Sidin. Ya, ini pang kitabnya nanti anakan Sidin. Ya, bahkan ujar Imam Sufyan Tsauri dan Imam Abu Hanifah, beliau berdua dan sahabat yang lain memperbolehkan mengganti dengan duit, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat buah-buahan, korma misalnya, anggur, ganti lawan duit boleh. Zakat emas, perak boleh. Bahmun ada yang mempermudah. Kenapa kita hendak mengalih-ngalih yuk? Yassiru wala tu'assiru. Ya, mun sudah di luar beandakan misalnya datang jamaah hendak menggar sedekah fitrah bawa duit, ya kah? Hendak diantarakan ke satu diandakan Imam Abu Hanifah, ujar sinakon Imam Syafi'i, layani jualakan dulu barasnya. Setelah diakad niatakan terima pulang, selesai. Ya kah? Permasalahannya diantaranya kita wajib mengeluarkan sedekah fitrah kepada 8 asnaf. Imam Ahmad bin Musa bin Huzail memperbolehkan salah satunya, diantaranya amil. Permasalahannya pulang ngaran amil. Amil itu siapa? Gerang. Ya kah? Itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah, hakim, ya kah? Presiden dak, atau naibuhu penggantinya siapa? Yang diserahkan Kementerian Agama, ya kah? Atau yang lain yang ditunjuk oleh pemerintah, ya kita dapat SK, ya kah? Amunnya lain mereka, lain amil ngarannya. Andai kata dipaksa juga tuh ya amilan. Mun sudah lain amil, jangan mandak sepanduk badan amil zakat. Jangan.
Nang menunjuk siapa? Ketua masjid. Yang menunjuk siapa? Ketua RT. Ya kah? Kayak apa? Boleh lah, boleh, bagus saja. Tunjuk orang yang berhak menerima. Di antaranya sabilillah. Siapa nang sabilillah? Di antara sabilillah imam masjid, kaum masjid, yalah, muadzinnya. Ya, mereka yang diperintahkan nih. Nah, jadi ulun pernah salah satu ulama di Kampung Melayu Betakun. Di Kampung Melayu itu kayak itu caranya bagus juga. Ulun ceritakan lawan guru abul, nah bagus gitu sih, lepas sudah selamat aman. Tunjuk orang nang di masjid, karena nang masjid ini menunjukkan kebanyakan ketua RT atau ketua masjid, ketua RT atau ketua langgar. Ya kah? Tunjuk orang yang berhak menerima, imam masjid, guru TK Al-Quran kah kalau ada, ya kah, muadzin kah, kaum, serahkan lawan mereka. Nah, terima sedekah fitrah, tempatnya di masjid, serahkan mereka yang berhak menerima, ya kah. Lalu bikin spanduk, spanduknya apa? Bukan badan amil, panitia penerima zakat. Jangan panitia pengelola, panitia peneri, karena mereka berhak, serahkan sepenuhnya lawan mereka. Ya, sepenuhnya serahkan lawan mereka. Ya kah? Setelah mereka mendapatkan, menerima daripada sedekah fitrah jamaah yang lain, hak milik sudah milkul tam. Kalau milkul tam ada yang membeli, silahkan jual. Yalah, wih, bujur jakah. Ya kah? Jual, terima. Ada nang ngotot tetap ulun indah baras sedak duit aja. Ada solusinya Imam Abu Hanifah nang memperbolehkan, jangan ditolak. Ada kami sih Imam Syafi'i aja jar, cari jak lain jar. Oh mak kerasnya, salahkah Imam Abu Hanifah? Iya kah? Kan apalagi mun salah menyalahkan, ya Allah, maka mazhab yang sudah diakui mun menyalahkan lawan sin, mana alimnya pian lawan sidin. Maka zaman Nabi aja kada pernah lawan duit aja mereka tuh lebih paham, lebih mengerti tentang hadis daripada kita. Baik taslim, arti taslim itu pasrah aja sudah. Apa yang sudah ditentukan mereka, pertanggungjawaban sudah ada. Ya kah? Mun sudah ada nang gampang, jangan dipersulit. Dahulu pernah terjadi pian nang kada hakun Imam Abu Hanifah beres saja. Ya kah? Sekali membagi orang ini Hawaii. Ya kah? Jolo kapake miskin melihat di dalamnya kada ada duitnya jar. Nanti bilang kada ada duitnya jar. Ayo, jangan fakir miskin pian lah. Ini lawan petakut syutingnya Ustadz Ibnu aja nah takuni. Orang menjulung lawan pian membari baras sakarung. Harga sakarung baras kira-kira berapa yuk? 500. Nah pilih Ustadz Ibnu pian hendak duit kah, hendak baras kah? Ayo jujur, duit. Jujur jakah ini nang berduit. Ya kah? Apa lagi orang nang kada berduit. Nah ini yang dikatakan ujar Imam Atta, ya kah, nang akhir zaman ini banyak orang keperluan jauh lebih banyak duit. Makanya Imam Abu Hanifah memikirkan kemaslahatannya jauh lebih besar. Nyepiki kemaslahatannya jauh lebih besar. Jadi mun ada orang duit jangan minta ditolak-tolak. Imam Abu Hanifah ada, selesai. Ditulisin nang syaratnya yang penting tahu yang memperbolehkan Imam Abu Hanifah antara nang menyerahkan lawan nang menerima, nang memperbolehkan Imam Abu Hanifah, selesai sudah. Kadang ngalih-ngalih mun ada nang ini, apalagi dasarnya ada, dalilnya ada, jangan goyah lagi dengan medsos yang kadang-kadang membimbangkan tuh, jangan. Ya kah? Apalagi kena menyuruh cari tukang baras itu, suruh berjualan nang untung tukang jual baras. Ya kah? Kio tukang baras ini suruhnya berjualan. Ulun gin hakun berjualan. Ya kah? Kan bah fakir miskin dapat barasnya, duit di mana? Oh hendak duit jualnya, siapa nang menukari?
Ya kah? Manfaat maslahatnya jauh lebih besar ini nah diantaranya. Ya kah? Paham lah kira-kira yuk? Hah? Paham lah? Akur aja kah? Maksud kada akur lagi dalilnya ada sudah. Masya Allah, ini yang disebut oleh Nabi ikhtilaful ummah rahmah. Berbeda pendapat di kalangan para ahli fatwa menjadi rahmat lawan menjadi mudah, menjadi gampang. Bahmun kadada perbedaan pendapat pian. Ya kah? Harus ikut Imam Syafi'i mutlak, kada boleh nang lain. Cara mengeluarkan sedekah fitrah harus menyerahkan ke-8-nya, kawalah mencari ke-8 yuk. Wayah ini pian golongan fakir miskin aja kira-kira di Banjarbaru ngalih. Yalah. Tuh fakir miskin kategorinya tahu lah pian. Fakir miskin itu keperluan sekian, penghasilnya di bawah standar. Keperluannya 200.000 sehari semalaman, inya dapat di bawah 100.000, tuh fakir. Ya kalau nya miskin keperluan 200, penghasilan lebih 100 tapi kada sampat 200. Adalah kira-kira ya. Nang tukang minta-minta tuh pangguru. Wah, tukang minta-minta tuh kadang-kadang pulang ke Jawa gini bapak sawat nang mambari daripada bapak sawat. Ya kan artinya dipermudah kita usaha di dunia nyamannya sudah. Ya kan? Bahkan dalam kitab Ihya tuh buka dalam kitab Ihya, afdal mengeluarkan sedekah fitrah maka diantaranya kepada sabilillah. Antara sabilillah imam masjid, ya kalau kemudian apalagi guru TK Al-Quran itu penting benar diperhatikan. Guru TK Al-Quran itu penting. Berapa ada gajinya TK Al-Quran pian kasihan. Itu penting benar diperhatikan. Nah itu diantaranya nih sedekah fitrah. Nah kemudian waktu mengeluarkan sedekah fitrah waktunya, ya kah? Itu ada 5. Pertama waktu jawaz, itu dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sudah boleh. Ya kah? Yang kedua waktu wujub. Kapan waktu wujub? Mulai yaitu malam hari raya. Karena pertemuan akhir Ramadan awal Syawal. Makanya apabila ada orang yang meninggal, kapan meninggal? Akhir Ramadan, tanggal 30 di sore hari. Ya kah? Kada mungkin langsung mengubur. Mayatnya ada di malam lebaran, orang takbir mayat ada. Pertanyaannya wajiblah apa ngarannya ahli waris mengeluarkan sedekah fitrah? Kada wajib. Kenapa kada wajib? Karena mayat tidak bertemuan hidupnya di awal Syawal. Ya kah? Atau perempuan yang melahirkan. Melahirkannya kapan? Malam hari raya. Betakbiran rami, kakanak dalam parutnya hendak bio betakbir. Awal bercapat keluarnya. Ya, lahir di malam hari raya. Pertanyaannya orang tuanya wajib lah mengeluarkan sedekah fitrah untuk anak? Kada wajib. Kenapa kada wajib? Karena hidup anak tidak bertemuan lawan akhir Ramadan. Ya kah? Orang meninggal di malam hari raya, hal harinya meninggal, habis bukaan meninggal sidin. Nah wajib mengeluarkan sedekah fitrah. Kenapa? Karena bertemuan akhir Ramadan awal Syawal. Ya kah? Yang ketiga waktu afdal, waktu sunnah. Kapan? Habis sembahyang subuh sebelum sholat id kalau memungkinkan. Ya contoh memungkinkan kayak apa? Habis sembahyang subuh hendak mengeluarkan sedekah fitrah, tetangga ada yang memerlukan bantuan dan ini berhak menerima. Nah ini mungkin kita menyerahkan karena parak. Rumah di sini nang menerima di ulin, sampat ke ulin kita babulik ya sembahyangan dah orang tuntung ini kada memungkinkan ngarannya. Ya kah? Nah oleh karena masuk waktu yang keempat, makruh setelah sholat id kalau disengaja menundanya. Makruh. Ya kah? Makruh apa-apa akan hilang apabila
Ya kan nang menerima zakat fitrah yang lebih mementingkan belum datang lagi, akan datang ini cuma setelah sholat id. Nah boleh ditunda menyerahkannya. Kenapa? Ini ada orang yang lebih berhajat, ngarannya udzur. Jadi penundaan bukan makruh. Ya, nang makruh tuh bakena akhirnya langlam sampai sembahyang id hanya raja nak menjulung makruh. Maka bilanya makruh habis sudah nilai zakat fitrah hilang menjadi sedekah sunnah aja lagi. Tapi tetap wajib. Yang kelima, waktu tahrim. Kapan? Masuk hari nang kedua di hari raya, malam kedua di bulan Syawal tuh penundaannya haram. Tapi jangan berpikiran mau sudah haram juga ke dosa sama sekali, kedua kali haramnya, haram menunda, haram kada membayar. Ya kah? Ini diantara nih masalah sedekah fitrah tadi. Ya kah? Jadi amil sudah kita bahas. Ya kan, nah menerima sudah, mencari kedelapannya ngalih kita mencari fakir miskin, ya kita perkirakan aja, kita nilai ini nah orang tergolong fakir, penilaian kita juga ini tergolong miskin. Ya kan? Oh ini para penuntut ilmu, oh ini para pengguru-guru agama, guru apa ngarannya guru TK Al-Qur'an. Nah ini penting diperhatikan. Masuk bagian daripada sabilillah. Bolehlah kita misalnya nih labihan sedekah fitrah banyak benar, bariakan ke masjid dijajar, bariakan ke masjid. Ya kah? Apalagi masjid belum lagi rampung, memerlukan benar. Atau misalnya baru sebagian fakir miskin duitnya segan masjid. Ya kah? Imam Kafal memang membolehkan. Buka dalam kitab tafsir Manhul Labid yang dibaca guru darat Imam Kafal, tapi pendapat Imam Kafal ditolak oleh Abu Yusuf, tetap tidak diperbolehkan. Bahkan kayak Pak supaya keluar daripada khilafiyah kada usaha masjid dijulung. Ya kah? Sudah bagi aja habis mun hendak juga julung lawan orang yang tahutang dari panitia masjid. Panitia masjid tahutang, nah bisa menerima, termasuk garim. Orang yang tahu hutang boleh buka dalam kitab Takrirus Sadidah ada. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, karena kita sambil menunggu-nunggu waktu isyraq inilah, jadi kira-kira mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti. Mudah-mudahan selesainya bulan suci Ramadan ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya, memberikan ampunannya lawan kita berataan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik puasa kita, sembahyang tarawih kita, tadarus Quran kita, mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah, dan ibadah-ibadah yang lain mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan total takwa Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan akhir hayat kita ini berataan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ya kah kita dipanjangkan umur, bertemu lagi di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan terlepas daripada musibah yang kita rasakan, ya kah corona. Ini masih dampaknya luar biasa corona, sampai mudik kada boleh. Ya kah, kasihan yang hendak ke hulu sungai, paksa di Banjarbaru aja. Ya kah, kan kasihan nih. Yang di Amuntai kada kawa ka Amuntai, Ustaz Ibnu kada kawa ka Amuntai lagi jadin. Ya kah, nang Berabai kada kawa ka Berabai boleh, cuman di sweep dahulu kan hakun di Banjarbaru aja sudah. Kan mudah-mudahan apa yang kita amalkan tetap diberikan oleh Allah nilai ibadah. Amin Allahumma amin. Salah hilaf sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.